Ada satu titik di mana kamu ngerasa capek banget. Bukan karena males, bukan karena nyerah, tapi karena kamu udah nyoba sekuat tenaga, berjuang mati-matian, tapi kok kayaknya nggak ada yang gerak ya. Kamu terus berusaha, ngelakuin semuanya dengan bener, bahkan lebih, mikirin lebih, benerin lebih, tapi rasanya semua kayak nyangkut. Dan jauh di lubuk hati, ada suara kecil yang bilang, mungkin aku nggak harus berjuang sekeras ini. Nah, disinilah kepercayaan itu mulai. Dunia ini ngajarin kita kalau usaha itu segalanya. Kalau ada yang nggak berhasil, jawabannya pasti harus lebih giat, lebih rajin, bangun lebih pagi, atau benahin diri sendiri. Tapi nggak ada yang ngajarin setengah kebenaran lainnya. Kadang, bukan soal ngelakuin lebih, tapi soal lebih percaya. Dan pas kamu akhirnya belajar buat percaya sama diri sendiri, sama hidup, sama waktunya, sama kesunyiannya, ada sesuatu yang aneh terjadi. Semuanya mulai gerak. Orang-orang yang dulu kamu kejar, tiba-tiba malah nyariin kamu. Jawaban yang selama ini kamu paksa-paksa, malah datang sendiri. Kamu ngerasa lebih enteng, kayak nggak lagi nyeret-nyeret hidupmu. Intinya, kamu nggak selalu dapat apa yang kamu paksain. Kamu dapat apa yang selaras sama kamu. Dan kepercayaan itu bikin kamu selaras. Kepercayaan itu bukan cuma berharap semuanya bakal baik-baik aja. Tapi tentang tahu kalau kamu nggak perlu ngontrol setiap detail kecil buat ngerasa aman. Ini tentang narik napas lebih dalam, ngendurin genggaman, dan ingat kalau kamu nggak di sini buat nanggung beban seluruh alam semesta. Kamu di sini cuma buat hidup. Dan hidup itu ngalir lebih lancar kalau kamu berhenti berusaha mati-matian buat bikin semuanya sempurna. Aku tahu ini susah. Percaya itu kerasa kayak risiko pas yang kamu tahu cuma tekanan. Ngelepasin itu kerasa kayak lemah pas kamu udah bangun seluruh hidupmu di atas usaha. Tapi ini nih kebenaran yang nggak ada yang kasih tahu. Percaya itu nggak bikin kamu pasif. Itu bikin kamu kuat. Karena pas kamu berhenti buang energi buat hal yang nggak bisa kamu kontrol, akhirnya kamu punya energi buat hal yang bisa kamu kontrol. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ini nih, bagian yang kebanyakan orang nggak sadar. Terlalu berusaha keras itu seringkali tanda kalau kamu nggak percaya sama diri sendiri. Kamu nggak percaya sama intuisi kamu. Kamu nggak percaya sama waktu kamu. Kamu nggak percaya kalau apa yang emang buat kamu bakal nyamperin kamu tanpa kamu harus terus-terusan ngebuktiin diri. Makanya kamu jadi berlebihan. Kamu jadi terlalu mikir. Kamu jelasin diri padahal nggak ada yang nanya. Kamu terus muncul padahal udah capek banget. Kamu terus berusaha karena rasa takut di dadamu bisikin, kalau aku berhenti, semuanya bakal hancur. Tapi nggak bakal. Kadang, pas kamu akhirnya berhenti berusaha, justru disitulah semuanya mulai klop. Karena kamu nggak lagi datang dari rasa takut, dari keputusasaan, dari usaha buat meyakinkan hidup, buat ngasih apa yang kamu mau. Kamu datang dari ketenangan, dari kehadiran, dari keselarasan. Dan keselarasan itu nggak ngemis, dia narik. Percaya itu artinya biarin semuanya bernapas. Artinya ngasih ruang buat kesunyian tanpa perlu diisi. Artinya nggak panik pas ada jeda dalam kemajuan. Karena hal-hal terpenting dalam hidup, cinta sejati, kedamaian, pertumbuhan, itu nggak muncul karena tekanan. Mereka tumbuh dalam ketenangan. Mereka muncul pas kamu berhenti ngejar dan mulai dengerin. Lepasin genggaman, biar hidup ngatur dirinya sendiri. Dan ini sesuatu yang kebanyakan orang juga nggak sadar. Makin kamu berusaha ngontrol, makin kamu ngebuktiin kalau kamu nggak ngontrol. Makanya rasanya selalu berat. Makanya nggak pernah awet. Karena energi di baliknya itu rasa takut. Dan rasa takut itu bakal selalu bikin kamu ngegenggam erat hal-hal yang bahkan bukan buat kamu. Tapi percaya itu ngasih ruang. Dia nggak buru-buru, dia nggak panik, dia dengerin. Dia ngelepasin genggaman erat, jadwal, putaran pikiran yang nggak ada habisnya, dan dia bilang, kalau ini emang buat aku, ini udah dalam perjalanan. Itu bukan harapan buta, itu kebijaksanaan. Karena pas kamu udah cukup banyak hidup, pas kamu udah cukup banyak maksa pintu yang nggak kemana-mana, pas kamu udah cukup banyak ngejar orang yang nggak ngehargain kamu bakal belajar kalau percaya itu bukan kelemahan. Itu pilihan. Pilihan yang kuat dan tenang buat berhenti buang-buang energimu ke rasa takut dan mulai investasikan ke kedamaian. Dan kedamaian itu nggak cuman bikin kamu ngerasa enak. Dia ngebuka pintu-pintu yang bahkan nggak kamu tahu ada. Karena sekarang, daripada berusaha ngontrol hidup, kamu jadi orang yang hidup itu sendiri pengen temuin di tengah jalan.
Percaya itu nggak berarti nggak ngapa-ngapain. Jujur aja, percaya itu kerasa nggak wajar pas yang kamu tahu cuma bertahan hidup. Kalau kamu gede dengan ngerasa cinta harus didapetin. Kalau kamu belajar dari awal, kalau sukses cuma datang dari tekanan dan burnout. Kalau kamu selalu ngerasa hidup itu ngasih hadiah ke orang yang paling menderita, maka percaya itu bakal kerasa aneh. Dan ngelepasin, itu bakal kerasa bahaya. Tapi ini yang nggak ada yang kasih tahu. Kamu nggak dilahirkan buat menderita sampai selaras. Kamu nggak dimaksudkan buat hidup dengan rahang terkatup dan dada sesak, terus nyebut itu disiplin. Ada cara buat maju tanpa ngorbanin diri sendiri. Ada cara buat membangun, tumbuh, sembuh, berkembang, tanpa kehilangan dirimu di prosesnya. Dan itulah yang kepercayaan kasih ke kamu. Dirimu sendiri, energimu balik, napasmu balik, kejelasanmu balik. Karena daripada berusaha 10 langkah di depan segalanya dan semua orang, kamu akhirnya mendarat di sini, di momen ini, di tubuhmu, di kedamaianmu. Kamu nggak lagi ngitung hasil, nggak lagi simulasi mental, atau ngemis ke alam semesta buat kepastian. Kamu membumi, berakar, terbuka, dan dari situ, kamu bikin keputusan yang lebih baik. Kamu narik orang-orang yang tepat, bukan karena kamu ngejar mereka, tapi karena mereka ngerasain kestabilan kamu. Kamu berhenti terburu-buru, bukan karena nyerah, tapi karena kamu akhirnya ngerti bedanya paksaan dan aliran. Kepercayaan itu bukan berarti kamu duduk-duduk aja nunggu hidup terjadi padamu. Artinya, kamu berhenti nyabotase diri sendiri pas belum ada apa-apa. Artinya, kamu berhenti buru-buru nyamperin dan berusaha benerin sesuatu cuma karena kamu nggak nyaman. Karena sekarang kamu ngerti, nggak nyaman itu bukan berarti nggak aman. Diam itu bukan berarti macet. Lambat itu bukan berarti salah. Makin kamu percaya, makin kamu lihat kalau hidup itu punya ritmenya sendiri. Dan dia nggak ngehukum kamu, dia lagi nyiapin kamu. Dan kadang satu-satunya alasan kenapa kamu nggak maju-maju itu, karena kamu masih ngegenggam erat versi hidup yang seharusnya nggak kamu pikul. Dan begitu kamu ngelepasin itu, begitu kamu berhenti maksa diri buat ada di tempat yang belum siap kamu datangi, jalan itu bakal kebuka. Bukan karena kamu maksa ngelewatinnya, tapi karena kamu akhirnya berhenti ngehalangin jalannya, dari kontrol ke percaya, dari lelah ke damai. Itulah pergeseran dari kontrol ke percaya, dari burnout ke keseimbangan. Dari ngebuktiin nilaimu kenginget kalau kamu berharga. Ada sesuatu yang kuat terjadi pas kamu berhenti butuh, semuanya terjadi sekarang. Pas kamu berhenti butuh hasil instan, pas kamu nggak lagi buru-buru pengen sembuh atau dapet cinta atau tujuanmu, kamu jadi cukup tenang buat nyadar apa yang udah berjalan. Kamu jadi sadar berapa banyak energi yang kamu buang buat ngecek kemajuan setiap 5 menit. Terus-terusan ngukur, terus-terusan ngebandingin, terus-terusan mikir kalau kamu ketinggalan. Tapi ketinggalan menurut apa sih? Jadwal yang emang bukan punya kamu dari awal? Jam nggak kelihatan yang bikin kamu nggak bisa tidur, tapi sebenarnya nggak bikin kamu damai. Lihat deh, pas kamu percaya, bener-bener percaya, kamu berhenti bereaksi sama setiap penundaan kayak itu tanda kegagalan. Kamu mulai ngelihat penundaan sebagai arahan. Kamu mulai ngelihat akhir sebagai pengalihan. Kamu berhenti nanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai nanya, ini lagi nyiapin ruang buat apa ya? Itulah pergeseran pola pikirnya. Disitulah usaha berhenti dan proses menjadi dimulai. Karena ini nih, yang kebanyakan orang nggak pernah ngerti sampai terlambat. Kamu bisa dapat sesuatu, tapi tetap kehilangan dirimu di prosesnya. Kamu bisa maksa sebuah hubungan. Kamu bisa maksa sebuah karier. Kamu bisa maksa sebuah kesuksesan. Tapi kalau kamu terputus, cemas, burnout, dan mati rasa secara spiritual pas nyampe, apa gunanya? Itulah kenapa percaya itu penting. Bukan cuma buat dapat hasilnya, tapi buat ngejaga keutuhan kamu sepanjang jalan. Kepercayaan membangun kehidupan yang berkelanjutan. Paksaan membangun kehidupan yang pada akhirnya bakal runtuh. Pas kamu bergerak dari kepercayaan, kamu berhenti ngorbanin nilai-nilai kamu cuma buat maju. Kamu berhenti ngebungkam intuisi kamu cuma buat diterima. Kamu berhenti ngejar orang cuma karena takut sendirian. Kamu mulai ngehormatin ritme batin kamu. Kamu mulai dengerin pas tubuhmu bilang istirahat. Kamu mulai ninggalin apa yang udah gak kerasa hidup. Dan kamu mulai narik realitas yang sama sekali berbeda. Yang dibangun di atas kebenaran, bukan tekanan. Di atas jiwa, bukan kinerja.
di atas kedamaian, bukan urgensi. Dan pas pergeseran itu terjadi, orang-orang di sekitarmu bakal nyadar. Bukan karena kamu bilang kamu lagi nyembuhin diri, bukan karena kamu berusaha buat dilihat, tapi karena kamu udah berhenti melawan hidup. Dan sekarang hidup itu ngalir lewat kamu, bukan di sekitar kamu. Percaya itu aktif, bukan pasif. Salah satu hal yang paling disalahpahami tentang kepercayaan adalah orang ngira itu berarti nggak ngapa-ngapain. Mereka pikir percaya itu berarti duduk-duduk aja berharap hidup berubah. Tapi itu bukan percaya, itu nunggu, itu pasif. Kepercayaan sejati itu aktif. Itu keyakinan yang tenang, bukan harapan yang males. Itu bangun setiap hari dan muncul, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu tahu ada sesuatu yang lagi selaras, meskipun kamu belum bisa ngelihatnya. Pas kamu percaya, tindakanmu datang dari kedamaian, bukan kepanikan. Kamu nggak lagi berusaha ngisi setiap celah dengan suara atau gerakan. Kamu nggak lagi maksa sesuatu buat sesuai cuman buat kamu nggak ngerasa nggak nyaman. Kamu mulai ngebiarin ketidaknyamanan itu ada tanpa buru-buru buat ngehindarinya. Dan itu kuat banget karena ketidaknyamanan adalah tempat kebenaran muncul. Pikirin deh, berapa banyak keputusan buruk yang datang dari rasa takut nunggu terlalu lama? Berapa banyak hubungan salah yang kamu pertahanin karena kamu nggak percaya sesuatu yang lebih baik bakal muncul? Berapa kali kamu bilang, ya padahal seluruh tubuhmu teriak nggak cuma karena kamu nggak percaya kalau enggakmu bakal dihargain? Kepercayaan mengubah itu. Itu ngebentuk ulang perilakumu. Itu ngajarin kamu gimana caranya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Itu ngebantu kamu mundur pas kamu tergoda buat ngebuktiin diri. Dan itu ngingetin kamu kalau nilaimu bukan seberapa cepat kamu bergerak, tapi seberapa penuh kamu selaras. Kamu berhenti buru-buru masuk ke percakapan cuma buat benerin citramu. Kamu berhenti buru-buru masuk ke komitmen cuma buat ngerasa nggak sendirian. Kamu berhenti berusaha dapat hal-hal yang emang harusnya dikasih secara gratis. Dan sebaliknya, kamu mulai nunggu hal-hal yang tepat. Bukan cuma hal-hal yang cepat, bukan cuma hal-hal yang nyaman, tapi hal-hal yang benar-benar mengisi jiwa, yang ngasih kedamaian, yang nggak butuh kamu buat jadi kecil, maksa, atau tampil. Itulah jenis kehidupan yang dibangun oleh kepercayaan, di mana setiap tidak jadi perlindungan, setiap penundaan jadi persiapan, dan setiap kesunyian jadi ruang suci buat sesuatu yang nyata tumbuh. Kamu berhenti ngukur kemajuanmu dalam angka, jadwal, atau validasi sosial. Dan kamu mulai mengukurnya dalam kedamaian, seberapa sedikit kamu ngejar, seberapa dalam kamu bernapas, seberapa lembut kamu tanpa kehilangan kekuatanmu. Itulah bedanya. Kepercayaan itu nggak bikin hidupmu lebih mudah. Itu bikin hidupmu lebih jelas, dan kejelasan itu bakal selalu ngebawa kamu lebih jauh daripada kontrol. Saatnya percaya, bukan memaksa. Dan ini nih yang mungkin paling bikin kamu kaget. Pas kamu bener-bener mulai percaya, kamu mulai nggak terlalu peduli sama hasilnya dan lebih peduli sama keselarasanmu dengan hasilnya. Kamu nggak cuma nanya, aku bakal dapet ini nggak ya? Kamu mulai nanya, ini cocok nggak ya sama versi diriku yang sekarang? Pergeseran itu mengubah segalanya, karena pas kamu nggak lagi berusaha maksa hasil cuma buat ngerasa aman, kamu akhirnya punya ruang buat dengerin diri sendiri, buat mempertanyakan keinginanmu, buat nanya apakah hal yang selama ini kamu kejar masih cocok sama hidupmu, atau itu cuma pola bertahan hidup lama yang nggak pernah kamu pertanyakan. Kepercayaan ngebuka ruang buat kebijaksanaan. Tanpa itu, kamu bakal terus buru-buru ngejar hal-hal yang sebenarnya nggak melayani kamu, cuma karena kamu takut melambat. Tapi pas kamu percaya, kamu bisa melambat. Dan di dalam kelambatan itu, kamu melihat dengan jelas. Kamu mulai ngerasain apa yang benar daripada apa yang mendesak. Kamu berhenti bereaksi sama rasa takut, dan mulai merespons dari kebijaksanaan. Disitulah kamu berhenti ngompromi, bukan karena kamu berusaha ngebuktiin nilaimu, tapi karena kamu akhirnya percaya sama dirimu. Kamu berhenti ngejelasin diri ke orang yang bahkan nggak dengerin. Kamu berhenti ngejar kesempatan yang bikin kamu capek. Kamu berhenti tampil buat dapet cinta, validasi, atau perhatian. Karena sekarang tindakanmu nggak berusaha buat dapet sesuatu. Itu ekspresi dari apa yang udah kamu tahu kamu punya. Kepercayaan itu magnet. Itulah yang bikin kepercayaan jadi magnet. Dia nggak berisik, dia nggak dramatis, dia nggak terus-terusan posting, ngebuktiin, atau ngumumin. Dia tenang, stabil, membumi, dan dari sana
hidup mulai ketemu kamu dengan cara yang beda. Kamu mulai dapat penawaran yang lebih baik. Nggak cuma di bisnis atau kerjaan, tapi dalam cara orang memperlakukan kamu. Kamu mulai punya percakapan yang lebih dalam, bukan karena kamu maksa, tapi karena orang udah ngerasa aman di dekat kamu. Kamu mulai narik situasi yang bikin sistem sarafmu nyaman daripada kewalahan. Karena pas kamu berhenti berusaha lari dari rasa takut dan mulai berjalan dengan kepercayaanmu, seluruh dunia bergeser, nggak instan, nggak tanpa tantangan, tapi dengan lebih mudah, lebih jelas, dan lebih mengalir daripada yang pernah kamu rasakan pas berusaha maksa semuanya. Kamu sadar kamu nggak perlu ngejar hidup yang kamu mau. Kamu cuma perlu nyelarasin diri sama hidup itu. Dan keselarasan itu terjadi dalam energimu, pola pikirmu, kesabaranmu, bukan dalam usaha berlebihanmu, bukan dalam burnoutmu, bukan dalam terus-terusan berbuat. Kepercayaan bukan berarti nunggu selamanya. Itu berarti nggak lagi buru-buru masuk ke hal yang nggak nyata. Jadi kalau kamu masih mikir kalau berusaha lebih keras bakal akhirnya ngasih kedamaian, coba lepasin itu. Usaha itu ada tempatnya. Tapi kepercayaan itu yang ngebawa kamu pas usaha doang mulai bikin kamu capek. Itu yang bikin kamu stabil pas nggak ada yang masuk akal. Itu yang ngingetin kamu kalau apa yang benar-benar buat kamu nggak akan pernah perlu dipaksa masuk ke hidupmu. Karena nggak peduli seberapa banyak dunia ngerayain kerja keras, kecepatan, dan urgensi, hal-hal yang paling berarti cenderung datang dengan tenang. Mereka nggak butuh kamu ngejar mereka butuh kamu ngasih ruang buat mereka. Dan ruang itu tercipta oleh kepercayaan. Mulailah percaya pada waktumu. Mulailah percaya pada kesunyian. Mulailah percaya pada prosesnya meskipun nggak nyaman, terutama saat itu. Karena momen kamu berhenti maksa semuanya terjadi sekarang, seringkali adalah momen yang sama di mana semuanya mulai selaras lebih cepat dari yang kamu duga. Bukan karena kamu berusaha lebih keras, tapi karena kamu akhirnya berhenti menghalangi. Kalau pesan ini kena di kamu, kalau ini ngebantu kamu ngerasa ada yang melunak di dalam, luangin waktu sebentar buat like video ini. Subscribe kalau kamu mau momen-momen kayak gini lagi. Pengingat tenang kalau kamu nggak ketinggalan dan kamu nggak punya apa-apa buat dibuktiin. Dan kalau kamu nonton sampai akhir, kasih tahu aku dengan nulis kata percaya di kolom komentar di bawah. Satu kata itu ngasih tahu aku kalau kamu udah nggak maksa lagi. Kamu akhirnya ngasih ruang. Dan itu